Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elgin semuanya, masih bersama kami dan bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Nah, kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Mario, Bapak Doni, dan juga ada Bapak Roni di sini, dan kita masuk ke dalam segmen yang paling favorit nih, yaitu segmen katak atau kata zodiak. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan langsung dari panelis kita, Bapak Roni, tentang zodiak Anda. Silakan Pak Roni. Oke, baik. Ini pandangan dari Paus ya, kita berbicara zodiak. Emang ada sio paus ya? Ya, itu kita tambahkan lagi satu sio. Nah, jadi para sahabat Eljon, kalau misalnya Anda mempunyai namanya sio-sio, nah sekarang ini kita membahas dari sio yang ada, yang seperti teman-teman sahabat Eljon mungkin sebelumnya sudah pernah mendengarkan L-Talk, bahwa kita membahas dari sisi dari budaya timur ya, berarti ada kayak sio tikus, sio kerbau, sio macan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang paus, tentang orang-orang yang ditakuti, orang-orang yang seperti sio-sio apa yang kalau kita melihat dia itu ada tampang intimidasinya. Nah, jadi kalau misalnya para sahabat Eljon, Anda merasa sekarang Anda boleh berkaca, tampang Anda sedikit mengintimidasi atau tidak, Anda cek dulu, Anda masuk sionya yang mana gitu kan. Nah, mungkin kita akan bahas satu yang dari yang paling kepalanya ya, yang sio yang paling kelihatan ganas. Ya, sio yang paling kelihatan ganas sudah bisa pasti Anda tebak lah ya, sio apa? Macan. Karena ular tidak mungkin bilang dirinya sendiri. Ya benar dong, ular tidak mungkin bilang dirinya ular, tapi betul adalah sio macan. Macan ya. Ya, lama-lama sebentar lagi nanti ini akan menjadi paus beneran gitu. Nah, jadi orang-orang bersio macan ini adalah orang-orang yang pengen kelihatan mendominasi. Nah, kata-kata dominasi itu sering sekali diartikan yang negatif. Diartikan, oh ini orang pasti orangnya ini powerful banget, orang yang pasti mengintimidasi orang lain. Enggak juga. Tapi terlihat seperti itu dari kayak gimana cara dia bersikap, betul kan ya? Cara dia bersikap seolah-olah bahwa menunjukkan dia adalah powernya yang paling kuat. Nah, sahabat Eljon, Anda termasuk dari yang sio macan bukan? Kalau Anda termasuk dari sio macan, maka Anda lihat dulu sekali lagi, apakah Anda ditakuti sama orang, Anda disegani nggak sama orang? Ketika Anda mau lagi berbicara dengan orang lain, orang-orang malah lebih memilih cenderung untuk diam saja, tidak mau untuk menyapa terlebih dahulu. Jadi atau tidur ya? Iya, atau dia yang harus nyamperin dan dia yang harus berbicara. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita lihat siapa lagi nih yang kurang lebih yang tampangnya mengintimidasi. Nah, kita harus bilang salah satunya lagi yang dari yang tadi udah macan, berarti yang berikutnya adalah naga. Nah, naga. Nah, tapi ini berbeda dengan namanya macan. Tapi memang ini kalau tadi ada membedakan antara takut dengan namanya segan, biasanya naga itu lebih disegani, bukan ditakuti ya. Nah, tetapi kalau orang biasa selalu menganggap semuanya itu adalah ditakuti, ya kan? Jadi ketika lagi masuk, nah biasanya orang-orang bersio naga, wah ini pimpinan gua nih, gua mesti ngomongnya hati-hati nih, ya kan? Kalau mau orang sio macan kenapa? Dia takut tuh nanti dibentak lah sama apa, ya kan? Bukan berarti orang sio naga itu tidak pernah membentak, pernah juga pasti, ya kan? Tetapi membentak dengan alasan yang berbeda. Satu untuk ego, satu untuk tujuan. Jadi itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau sekarang kita bahas lagi dari sio narasumber kita, dari sio kuda ya. Kuda. Anda merasa diri Anda ditakuti nggak? Nah, kita bertanya dulu nih, sahabat Eljon. Kalau awal-awal mungkin segan, cuma memang lama-lama ditakuti. Udah liar dong. Iya, pas lama-lama bergaul, malah saya dibilangnya, wah ini, ya saya seneng bikin orang ketawa tersenyum lah. Jadi mereka jadi enjoy, nyaman kerja sama. Berarti PR-nya Bro Mario dari tadi saya belum sampai tertawa banget nih. Ayo usaha ya. Lu harus kerja sama dia dulu. Oh iya. Jadi orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang biasanya kalau sebagai atasan atau sebagai orang pimpinan, ini orang yang disukai juga. Ya, kenapa disuka? Puji Tuhan disukai. Karena kenapa? Antusiasnya. Ya, kita lihat orang-orang sio kuda itu kayak nggak ada rasa capeknya dari sini nanti bisa pergi kemana. Baterainya apa gitu ya? Iya, baterainya pakai baterai apa? Aki kering. Itu yang ada kelinci iklannya. Oh, iya. Ada yang relate nggak? Enggak, gua nggak ngerti. Iya, dia aja yang tahu. Iya, sesuai dengan umur lah ya. Iya. Nah, biasa orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang mampu membangkitkan gairah
Nah, gairah siapa? Gairah orang-orang yang dipimpin atau orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang bersio kuda di sana, dari situasi yang biasanya lesu-lesu, itu biasa akan menjadi semangat. Wah, kita butuh nih dari Bro Mario nih, supaya apa? Suasana tadi kita udah mulai ngantuk ya. Sekarang dengan adanya Bro Mario, alhamdulillah kita tambah Semangat ngantuk. lagi. Nggak, tambah lebih segar. Diajak makan deh. Iya. Ya, karena mendengar kata-kata makan tadi, ya kan. Lalu kita lihat lagi orang-orang yang bersio, saya nggak bahas ular kali ini ya, karena sudah berkali-kali dibahas ya. Kita akan membahas orang-orang dari bersio ayam. Nah, biasanya orang-orang bersio ayam ini adalah orang-orang yang bukan ditakuti, tetapi menjadi mangsa. Menjadi mangsanya untuk apa? Orang-orang nih biasanya dari orang-orang sio apa nih? Beruang. Nah, dari sio macan. Nah, dari Iya, orang sio iya. macan, pas waktu lagi mau melihat siapa yang mau dijadikan kalau ada leader, ada follower, siapa yang buat jadi follower gua nih? Ya kan? Ayam. Yang dicari salah satunya ayam, ya kan? Oh, ini yang baik bisa mau dengerin nih, karena kenapa? Orang bersio macan pengen menunjukkan powernya, yang satu ingin menunjukkan kinerjanya. Nah, Oh, jadi itu cocok dong ya sebenarnya ya. cocok. Tapi kalau misalnya dalam arti kata negatif, dimanfaatkan. Betul kan? Tetapi dalam arti kata positif, bagus itu. Bisa menjadi Bagus. kolaborasi dong. Jadi kalau leadernya macan, lebih baik tim membernya ayam gitu ya. Nah, dari orang-orang bersio ayam, itu boleh juga langsung jadi follower, tapi bukan tim. Kalau misalnya timnya misalnya berpartner, istilahnya, itu tidak cocok. Karena bisa jadi berbeda haluan. Kayaknya gue kurang gue nggak suka kayak begini nih. Jadi orang-orang Iya. bersio macan mempunyai pilihan yang lain. Nah, orang-orang bersio kuda, kira-kira cocoknya dengan orang bersio apa? Nah, orang bersio kuda itu cocok dengan orang bersio macan. Oh, cocok banget dengan orang bersio macan. Tuh, ya. Mama Jadi- cantik. Iya, Macan. Ya, Macan mama, ternak lagi. iya, Iya. mama itu. Nah, dari orang sio macan dia menunjukkan powernya, ditambah dengan antusiasme dari orang-orang bersio kuda, jadilah itu barang. Nah, Berarti jadi itu barang. besok mau hire ada tambahan. Iya, Sio. Suruh Iya. tulis dulu. Ada di form ya, ada tambahan Di form. satu. Iya, Sio. asal bukan sioba dan siomay diterima. Nah, jadi sahabat Eljon, Anda harus bisa memilah dan memilih dulu. Anda pengen jadi apa nih? Atasannya, ya, atau Anda pengen jadi rekannya, atau pengen cari bawahannya, pengen cari yang tim yang dikelola dengan dia. Karena itu akan berbeda. Kalau orang-orang sio macan, dia akan cocok banget tuh dengan orang-orang bersio kuda. Ya kan? Kenapa? Nah, dia cocoknya lagi, dia mau cari siapa tuh? Selain orang bersio ayam. Orang yang mau mendengarkan orang dari yang bersio ini, bersio macan, adalah sio anjing. Anjing. Nah, karena kenapa? Anjing lebih cenderung, kita tahu biasanya dia lebih Setia. menurut ya, lebih mau bisa diatur ya. Anjing bisa dikasih tugas dan sesuatu dia mengikuti dari aturan ya. Orang bersio macan butuh itu. Oke. Butuh itu untuk yang apa? Memakan egonya dia. Ya Iya, kan? iya, Nah, iya. itu jadi bisa masuk lagi. Jadi kalau misalkan ya punya nih Bro Mario punya rekan di level C misalnya, itu sio apa aja tahu nggak? Ada yang sumuran. Ya sumuran, berarti sionya sama sio kuda juga. Sama beda setahun. Sama beda setahun. Setahun Lebih itu tua, lebih tua. lebih tua biasanya sio ular. Ular. Nah, sudah saatnya berarti kita sio ular. ular. Iya. Saya langsung Kamar ular soalnya. Boleh diceritain. Iya. Coba. Konsultasi. Iya. Karena biasa setelah habis ini sahabat Eljon akan ada invoice yang harus dibayar sama narasumber ya. Jadi orang-orang bersio ular itu bagus ya sebagai seorang pemimpin, apalagi dengan orang yang bersio kuda. Sebenarnya dibilang cocok banget enggak ya. Nah, cenderung orang-orang yang bersio kuda itu yang lebih dimanfaatkan sama orang bersio ular. Oh. Karena kenapa? Mereka mungkin bisa gini, oke bro, tapi dia mempunyai tujuan yang lain. Bisa jadi karena ada satu kepentingan dia yang bisa dijalankan sama orang bersio kuda. Lu jangan terlalu detail lah bro. Nanti abis ini dia buka perusahaan sendiri. Iya, nggak apa-apa. Nanti resignnya pakai video ini. Alat bukti. Karena pernah juga. Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita bisa buka usaha bareng. Ntar dia bilang paling cocok dengan Sio dia. Dibilang cocok banget enggak, tapi dibilang nggak cocok juga enggak, gitu kan ya, masih aman-aman aja, tapi minimal tidak saling memanfaatkan. Nah, terus apalagi kalau bisa kita lihat lagi dari orang bersio ular, sudah cukup dibahasnya orang bersio ular, atau masih ada lagi tambahan? Ada sedikit lagi ya. Jadi biasanya orang-orang bersio ular ini kalau misalnya sebagai seorang pemimpin, ya dia ditakuti karena kenapa? Dia bisa contoh begini, melakukan penekanan kepada bawahan. Nah, contohnya melakukan penekanan kayak gimana? Lu nggak kerjain, besok udah lama di sini, ancaman mutasi. Nah, itu biasanya yang dilakukan tuh. Kan mengerikan ya, ngomongnya biasa, tetapi Yeah. ancamannya mutasi.
udah lama nih kayaknya di sini, Iya. kayaknya tempat lain lebih bagus deh. Itu mulai mengerikan kan? Iya. Kayaknya relate banget. Ya, suatu saat nih, maksudnya sahabat Eljon, ketika Anda menjadi orang-orang bersio ular, jangan gunakan itu, ya. Walaupun kenapa? Anda tanpa menggunakan pun orang juga takut sama Anda, gitu loh. Karena Anda mempunyai sesuatu yang dilihat sama orang, wah orang ini bukan orang sembarangan. Nah, Iya, itu iya. berbeda tuh. Karena kenapa? Karakter dari orang-orang bersio ular itu karakter mistis. Jadi susah ditebak katanya. Gampang, tinggal cari suling. Oh, langsung keluar ya. Nanti keluar. Saat di sini tayang kayaknya tidak akan ada yang mau meng-hire saya. Terima kasih ya Pak Roni. Nggak sulit. Iya. Oh, sulingnya juga. Ya, Iya. kita netralkan berarti sekarang di sini. Jadi orang-orang di luar sana nih, sahabat Eljon, orang-orang bersio ular ini bagus nggak? Pertama ya, kalau Bagus menjadi dong. bawahan atau menjadi orang-orang tim yang di bawah, bagus Anda manfaatkan kemampuan dia untuk bisa melakukan namanya strategi. Ya, Anda manfaatkan kemampuan dia, misalkan untuk menjadi seorang pembicara, cocok nggak? Cocok jadi pembicara. Tetapi untuk hal-hal misalkan yang lebih protokoler, misalkan Formal ya? yang lebih formal, supaya apa? Mukanya nggak bisa ditebak. Ya, Oh. jadi kalau ada yang menyedihkan, mau apa, mukanya datar aja, kelihatannya nyampe-nyampe, padahal dia juga udah ketakutan, juga orang nggak tahu gitu. Iya. Nah, itu Anda juga bisa manfaatkan di situ, Iya. bagus. Tetapi orang-orang bersio ular ini, kalau misalnya untuk MC entertainment itu, nah ini sebenarnya agak kurang cocok. Kenapa? Karena walaupun misalnya Anda tertawa dan itu tulus, orang menyangka ada maksud apa nih? Iya kan? Tetapi kalau misalnya untuk protokoler itu bagus banget. Jadi untuk yang sesuatu yang dibutuhkan adanya menjamin kerahasiaan atau apa, cocok banget orang Agen, bersio ular. agen ya. Jadi Semakin agen. berkurang lah job saya habis ini. Oh salah juga. Memang jobnya lebih banyak di entertainment. Kebetulan iya. Kebetulan ya. Nah, oke, gimana menyiasatinya? Sekarang Nah, mesti dibantu juga. iya. Nah, untuk Caranya. yang mempekerjakan orang bersio ular, pastikan dulu Anda mengenal karakternya dulu, ya. Karena kenapa? Balik lagi dulu saya pernah bahas mengenai namanya baseline. Ya, namanya baseline adalah tidak semua orang dipukul rata semuanya sama. Iya. Misalkan contoh waktu dulu saya waktu itu menggambarkan apa orang-orang ya melipat tangan. Apakah orang-orang yang melipat tangan itu pasti orang yang defense? Enggak Iya. juga, gitu kan? Tetapi kalau misalkan orang-orang yang misalkan ya orang bersio ular nih, oh dia nggak bisa ini, tapi orangnya kelihatan tulus, bisa aja di bridging, dikasih framing di depannya. Wah ini saya mengenal orang ini nih, orangnya hebat banget, luar biasa tulusnya, bisa kayak gimana, sehingga hal-hal yang seperti tadi yang negatifnya sudah bisa kita kikis terlebih dahulu. Netralisir Nah, dulu. jadi bisa bertambah Iya. lagi sekarang kan? Oke. Oke, nah itu dia tadi ya sahabat Eljon mengenai CEO apa saja nih yang kira-kira mungkin Anda bisa bercermin lagi apakah Anda disegani, ditakuti atau mungkin seperti saya begitu ya. Nah, sekian dulu diskusi kita hari ini mengenai zodiak. Semoga bisa menghibur dan juga menambah informasi. Terima kasih sudah menyaksikan L Talk, Empower Life Through Communication. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.